Jam dinding baru menunjukkan pukul 3 pagi ketika aku terbangun karena sisi ranjang di sebelahku kembali kosong. Dalam gelap, aku mendengar suara pintu kamar dibuka sangat pelan, seolah orang yang keluar tidak ingin diketahui siapapun. Aku membuka mata sedikit dan melihat suamiku sudah memakai jaket hitamnya. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. Ini sudah berlangsung hampir 3 bulan. Setiap malam, tepat jam 3 pagi, dia selalu pergi diam-diam sebelum subuh. Tidak pernah menjelaskan kemana, tidak pernah mengajakku bicara. Dan selalu pulang saat azan subuh hampir selesai, dengan mata merah seperti habis menangis. Awalnya, aku mencoba berpikir baik. Mungkin dia hanya ingin tahajud di masjid. Mungkin pikirannya sedang berat. Tapi semakin lama, sikapnya makin aneh. Dia jadi sering melamun, mudah kaget, dan kadang menangis diam-diam setelah sholat. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, sebenarnya kamu pergi kemana tiap malam?" Dia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku cuma ingin menenangkan hati." Setelah itu, dia tersenyum tipis. Tapi entah kenapa, senyum itu justru membuatku takut. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan suamiku lebih dalam. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak hal aneh yang kutemukan. Suatu pagi saat mencuci pakaiannya, aku melihat ujung celana dan sajadah kecil di tasnya penuh lumpur seperti habis melewati jalan tanah setelah hujan. Padahal semalam hujan turun sangat deras. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, aku sadar uang di dompetnya sering berkurang dalam jumlah besar. Anehnya, dia tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Bahkan sandal jepitnya yang sudah rusak pun belum diganti. Lalu malam itu, semuanya berubah. Saat mencari charger di laci meja, tanpa sengaja aku menemukan sebuah amplop coklat yang tersembunyi di bawah pakaian lama. Tanganku gemetar saat membuka isinya. Di dalamnya ada foto seorang anak laki-laki kecil yang sedang tersenyum di depan masjid. Aku belum sempat berpikir apa-apa, sampai membaca tulisan di belakang foto itu. "Maafkan ayah." Napasku terasa berhenti. Mataku langsung panas. Karena selama 5 tahun menikah, aku dan suamiku belum pernah punya anak. Kalau begitu, anak siapa ini? Malam itu hujan turun sejak tengah malam. Aku pura-pura tidur saat suamiku kembali bangun tepat pukul 3 pagi. Begitu dia keluar rumah, aku segera memakai hijab dan mengikutinya diam-diam dari belakang. Mobilnya berhenti di sebuah gang kecil di pinggir kota. Tempat itu sangat sepi. Lampu jalan redup, hanya suara hujan dan anjing menggonggong dari kejauhan. Aku melihat suamiku berjalan menuju sebuah rumah tua yang hampir roboh. Cat temboknya kusam, halamannya becek penuh lumpur. Dadaku mulai berdebar tidak karuan. Dari balik pagar, aku melihat pintu rumah dibuka oleh seorang wanita tua berjilbab lusuh. Wajahnya terlihat lelah. Di dalam rumah itu juga ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang terbaring lemah sambil batuk terus-menerus. Dan yang membuat lututku terasa lemas, suamiku langsung memeluk anak itu sambil menangis. Dia mengusap kepala anak kecil itu dengan tangan gemetar, lalu menyerahkan amplop uang tebal kepada wanita tua tadi. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menangis keras. Pikiranku langsung hancur. Aku yakin selama ini suamiku menyembunyikan keluarga lain di belakangku. Sepanjang perjalanan pulang, tanganku terus gemetar di atas setir. Hujan di luar mobil turun semakin deras, tapi tidak lebih berisik dari isi kepalaku sendiri.
Bayangan suamiku memeluk anak kecil itu terus terulang di mataku. Begitu pintu rumah terbuka, aku langsung melempar foto anak itu ke meja. Suamiku terdiam. Wajahnya langsung pucat. Aku sudah lihat semuanya. Suaraku bergetar menahan tangis. Selama ini kamu bohong sama aku? Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jadi ini alasan kamu pergi tiap jam 3 pagi. Kamu bilang mau menenangkan hati, ternyata kamu punya keluarga lain. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku semakin emosi. Orang-orang menganggap kamu alim, rajin ke masjid, rajin tahajud. Tapi ternyata kamu munafik. Suamiku hanya menunduk, tidak membela diri sedikit pun. Itu justru membuatku makin sakit. Aku bodoh karena terlalu percaya sama kamu. Tiba-tiba bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis seperti anak kecil. Lalu dengan suara pelan dan hancur, dia berkata, "Kalau kamu tahu semuanya, mungkin kamu akan membenciku lebih dari ini." Kalimat itu membuat dadaku terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku bukan sedang menyembunyikan perselingkuhan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Subuh itu rumah terasa sangat sunyi. Suamiku duduk di lantai ruang tamu sambil menatap hujan di luar jendela. Matanya merah, tangannya terus gemetar memegang tasbih kecil. Aku masih marah, tapi entah kenapa aku mulai takut mendengar kebenaran. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya bicara. Wanita tua itu bukan istriku. Aku terdiam. Itu ibu sahabatku. Napasku langsung tertahan. Suamiku mulai menangis lagi saat menceritakan sesuatu yang belum pernah kudengar selama 5 tahun pernikahan kami. Dulu, sebelum dia berubah menjadi lelaki yang kukenal sekarang, dia pernah hidup jauh dari agama. Sering mabuk, jarang pulang. Bahkan sering menghabiskan malam di tempat maksiat bersama sahabat dekatnya. Sampai malam itu terjadi. Mereka pulang mengendarai motor dalam keadaan mabuk setelah hujan deras. Jalan licin, motor melaju terlalu kencang. Lalu, kecelakaan itu terjadi. Suamiku selamat, tapi sahabatnya meninggal di tempat. Air matanya jatuh satu persatu. Dan saat itulah aku mulai sadar, rahasia yang selama ini dia sembunyikan ternyata bukan tentang wanita lain, melainkan dosa masa lalu yang belum pernah selesai menghantuinya. Suamiku menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis pelan dan berkata, "Malam itu, aku yang mengendarai motornya." Suara hujan di luar terdengar samar bersama suara isaknya yang tertahan. Dia bercerita, setelah kecelakaan itu, hidupnya berubah total. Saat melihat sahabatnya meninggal bersimbah darah di pinggir jalan, dia merasa seperti melihat dirinya sendiri sedang dihukum Allah. Sejak hari itu, dia berhenti dari semua kebiasaan buruknya. Dia mulai rajin sholat, rajin ke masjid, bangun tahajud setiap malam. Bahkan, diam-diam sering bersedekah untuk orang lain. Tapi ternyata, semua itu tidak pernah benar-benar menenangkan hatinya. Setiap lihat ibu sahabatku, katanya lirih. Aku selalu merasa sedang melihat orang yang hidupnya hancur karena aku. Aku terdiam tanpa mampu bicara. Lalu dia mengeluarkan foto anak kecil yang kutemukan tadi. Itu anak sahabatku. Tangannya gemetar saat memegang foto itu. Sebelum meninggal, dia pernah bilang ingin jadi ayah yang baik. Suamiku menangis semakin keras. Aku tidak bisa mengembalikan sahabatku. Jadi aku cuma berusaha menjaga keluarganya sampai kapanpun aku mampu. Ujar suamiku berkata,
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang selama ini diam-diam membunuh suamiku sedikit demi sedikit. Sejak malam pengakuan itu, rumah kami berubah menjadi sangat sunyi. Suamiku lebih banyak diam, dan aku mulai melihat semua hal dari sudut yang berbeda. Pagi itu, diam-diam aku kembali mendatangi rumah kecil di pinggir kota itu sendirian. Hujan semalam masih menyisakan lumpur di halaman. Dari luar jendela yang sedikit terbuka, aku melihat anak kecil itu sedang batuk keras di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Wanita tua itu duduk di sampingnya sambil mengusap kepala anak itu pelan. Lalu aku mendengar sesuatu yang membuat dadaku sesak. "Nak, nanti kalau Om Arga datang, jangan bilang kalau obatmu habis ya." Aku langsung membeku. "Om Arga, bukan ayah." Wanita tua itu kemudian bercerita tanpa sadar kalau selama bertahun-tahun suamikulah yang membayar biaya sekolah anak itu, uang kontrakan, rumah sakit, dan bahkan kebutuhan makan mereka sehari-hari, tanpa diketahui siapapun. Tidak lama kemudian, ibu tua itu berkata padaku, "Dia selalu datang malam-malam," kata wanita itu lirih. Katanya dia tidak pantas datang saat orang lain melihat. Mataku mulai panas. Tiba-tiba, aku teringat uang yang sering hilang dari dompetnya, motor tuanya yang tak pernah diganti, pakaiannya yang mulai lusuh. Selama ini aku pikir dia berubah aneh karena menyembunyikan perempuan lain. Padahal dia sedang menghukum dirinya sendiri atas dosa yang tidak pernah bisa dia maafkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar bahwa suamiku tidak sedang hidup. Dia hanya sedang bertahan bersama rasa bersalahnya. Malam itu aku terbangun karena sisi ranjang kembali kosong. Jam menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Tapi kali ini aku tidak mengikutinya keluar rumah. Aku justru mendengar suara tangisan pelan dari musola kecil di samping rumah. Dengan langkah perlahan, aku mendekat. Lampu musola redup, hanya suara hujan dan isak tangis yang terdengar samar. Dan di sanalah aku melihat suamiku sujud sangat lama di atas sajadah. Bahunya bergetar hebat. Tangisnya tertahan seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam luka sendirian. Lalu dengan suara hancur, suamiku berdoa, "Ya Allah, kalau aku bisa menukar nyawaku untuk sahabatku, aku mau." Air mataku langsung jatuh. Aku capek hidup dengan rasa bersalah ini, ya Allah. Aku tahu engkau mungkin belum memaafkanku, tapi jangan hukum anak dan ibunya karena dosaku. Tangannya mencengkram sajadah erat, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat suamiku benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan harta, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti jiwanya setiap malam. 3 hari setelah malam itu, hujan kembali turun sejak maghrib. Aku sedang melipat pakaian ketika ponsel suamiku berdering berkali-kali di meja. Nama rumah sakit muncul di layar. Wajah suamiku langsung pucat setelah menerima telepon itu. Anak sahabatnya kritis. Paru-parunya mengalami infeksi berat dan harus segera dioperasi malam itu juga. Kalau terlambat, nyawanya tidak tertolong. Aku melihat tangan suamiku gemetar hebat. "Biayanya besar," bisiknya pelan. Malam itu juga dia keluar rumah tanpa banyak bicara. Dan sejak itu, satu persatu barang di rumah mulai hilang. Motor tuanya tidak ada di garasi. Tabungan kami mendadak kosong, bahkan cincin nikah di jarinya juga menghilang. Aku baru sadar semuanya ketika melihat dia duduk sendirian di ruang tamu menjelang subuh. Bajunya basah kehujanan, wajahnya pucat, tapi matanya terlihat sedikit lega. "Aku jual semuanya," katanya lirih sambil menunduk. "Yang penting anak itu selamat." Dadaku langsung terasa sesak.
Selama ini aku mengira suamiku pergi setiap malam karena sedang menyembunyikan dosa. Padahal dia sedang berusaha menebusnya dengan seluruh hidup yang dia punya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis sambil memeluk suamiku erat. Operasi anak itu akhirnya berhasil. Pagi itu, hujan sudah berhenti. Cahaya subuh masuk pelan dari jendela rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat suamiku tersenyum kecil sambil menangis saat dokter mengatakan kondisi anak itu mulai stabil. Saat dia pergi mengambil obat, aku duduk sendirian di kursi ruang tunggu. Tanpa sengaja, aku melihat sebuah buku kecil lusuh terjatuh dari tasnya. Di dalamnya ada surat lama yang kertasnya sudah mulai menguning. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tahu Allah mungkin belum mengampuniku, tapi izinkan aku menjaga keluarga sahabatku sampai akhir hidupku. Karena setiap kali melihat anaknya, aku selalu ingat bahwa ada seseorang yang pulang kepada Allah karena kebodohanku. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku pikir suamiku hidup dengan tenang sebagai lelaki alim yang dikagumi banyak orang. Padahal setiap malam, dia sedang berperang melawan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Subuh itu, setelah kami pulang ke rumah, aku melihat suamiku kembali berdiri di atas sajadahnya. Tapi kali ini, aku tidak membiarkannya sholat sendirian. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku berdiri di sampingnya. Dan di tengah dinginnya subuh, kami menangis bersama dalam sujud yang panjang. Sahabat Islam Flash, kecurigaan Mira akhirnya terjawab dengan kenyataan yang menyayat hati. Apa yang ia sangka sebagai pengkhianatan ternyata adalah sebuah janji suci yang dijaga dalam diam. Suaminya memikul beban rasa bersalah yang berat sendirian, menebus nyawa sahabatnya dengan memastikan anak yatim itu tidak kekurangan satu apapun. Ia memilih untuk dicurigai, bahkan dibenci demi menjaga kehormatan keluarga sahabatnya dan memenuhi janji yang tak sempat terucap. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat oleh mata seringkali bukan kebenaran yang sesungguhnya. Janganlah kita membiarkan prasangka buruk menguasai hati, karena di balik tindakan yang paling mencurigakan sekalipun, mungkin ada kemuliaan jiwa yang sedang berjuang sendirian. Sebagaimana pesan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita belajar untuk lebih luas dalam memahami dan lebih sabar dalam menanti kebenaran. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai pasangan kita meskipun ada hal-hal yang belum kita mengerti. Jika video ini memberikan pelajaran berharga untuk Anda, mohon berikan like dan bagikan kepada teman atau keluarga agar menjadi pengingat untuk menjauhi prasangka. Tuliskan di kolom komentar, amin, jika Anda berharap memiliki keluarga yang tulus dan saling menjaga amanah. Dan jangan lupa subscribe ke Islam Flash untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.